Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Harusnya happy ya. Baik, 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 baik. Untuk tema kali ini, ya aku nggak tahu lah apakah judulnya pasaran atau enggak. Jujur aku tiba-tiba aja pengen membahas ini. Aku ingin membukakan energi kalian. Kira-kira di antara kalian itu siapa yang akan duluan untuk meminta maaf? Kita akan buka dua ya. Kita akan bagi kartu. Kartunya sama. Ini energi kamu. Energi dia. Jadi aku tidak akan mencampurkan shufflingan dari kartu ini. Oke, sekarang kita akan mulai ya teman-teman. Apakah dia akan meminta maaf padamu duluan atau malah kamu yang meminta maaf duluan kepada dia ya? Ini energi dia, ini energi kamu. Nggak ada vice versa ya teman-teman. Nggak ada vice versa. Kita akan buka dulu. Masalahnya kalian apa sih? Apa yang menjadi momok dari masalah kalian? Seven of Cups, PHP ya? Banyak yang PHP. Seven of Cups bicara masalah PHP. Dia punya janji. Ya, maksudnya menurut kamu sih PHP. Menurut kamu PHP, tapi menurut dia nggak PHP. Someday akan ditepati, gitu loh. Ya, kondisinya adalah seperti itu. Udah jelas ya kartunya ya di sini seperti ini. Oke. PHP. Kalau dibilang PHP, ya mungkin gini loh, dia itu janji tanpa waktu. Gitu. Ya, tapi di sini aku melihatnya seseorang yang memang tidak bergerak ya, atau gerakannya lama. Bisa jadi dia itu kayak fokus ke dirinya dulu gitu. Kita akan lihat kondisi energi dari dia. Satu kartu dulu. Ask for help. Cempluk, minggir dulu. Energi kamu. Dia di sini nggak pede ya. Di sini tuh kayak minta bantuan kamu. Niatannya tuh pengen ada yang mensupport dia. Dan kamu di sini membantu dia karena cinta itu pasti akan merubah keadaan. Betul nggak sih? Ya, insya Allah betul ya. Kemudian kita lihat lagi kondisinya. Ada the only things that real is love. Shift your focus back to love. Dia berusaha untuk mencintai kamu kok sebetulnya. Di sini kamu bilang masalah perasaan itu penting. Jadi kamu kayak nganggep, oh iya, cinta tuh nomor satu. Sementara kebutuhan dia mungkin nomor satu bukan cinta gitu loh. Tapi dia berusaha untuk kayak bagi waktu, shift gitu loh ya. Yang pada akhirnya biasanya kalau salah satunya pengen cinta, satunya fokus kemana, itu udah akan ada rasa capek. Karena nggak cukup, aku akan menyamping aja ya. Kartu ketiga menunjukkan action speak loudly. Aku lebih ngelihat dia nih lebih banyak bicara ya. Lebih banyak bicara. Bicara keras sama kamu. Dan di sini ada pola di relationship kalian. Nanti kita akan buka polanya apa. Di kamu di sini ada kartu. Kamu pengen dia beraksi apabila
kamu tuh bener-bener nganggep aku, dan kamu tuh selalu ada untuk dia, karena kamu merasa kamu adalah partnernya dia. Sudah kewajiban dan tugas kamu untuk ngebantuin dia. Di sini have patience, kamu orangnya lebih sabar. Bener nggak sih yang aku bacain ini? Kalau misalnya benar, komen 1. Ya, komen 1. Kita akan buka untuk situasi yang sebenarnya, energi yang sebenarnya seperti apa sih? Dari kamu kan punya 2 visi yang berbeda di sini, ya kan? Kita lihat yang sebenarnya ya. 2 di dia, 2 di kamu. 2 di dia. Kita akan baca di sini. Oke, teman-teman. Kalau dia itu berpikirnya apa sih? Kebahagiaan itu adalah dari usaha dan kerja keras. Sementara kamu berpikir di sini, ketika kita bersama-sama, kita akan mendapatkan kebahagiaan duniawi. Jadi ini saja satu sudah terbalik. Kondisi pemikiran kamu dan dia sudah terbalik. Kalau dia, cinta tuh realistis. Cinta itu ya ada duit, pekerjaan bagus, itu buat aku cinta. Dengan cara apa? Aku nanti kalau punya uang banyak, aku bisa ngebahagiain. Kalau kamu nggak, cinta is number 1, uang nomor sekian, walaupun kamu juga butuh uang. Ya, jadi dari 1, kalian di sini sudah tidak nyambung gitu. Yang kedua, the only things that is real is love. Shift your focus back to love. Dia sejauh apapun, dia kayak ngebagi gitu loh cintanya. Dalam arti satu yang difokusin mana, yang keduanya ke kamu gitu ya. Ada fair decision karena dia merasa apa? Mungkin terbagi antara pekerjaan atau fokus itu udah 50-50. Kalau kamu di sini dalam kondisi orang cinta segitiga atau segi 4, ya porsinya dia ke kamu cuma segitu. Jangan dipaksa lagi ya. Karena dengan dia 50-50 bisa jalan keduanya kok. Kenapa harus seluruhnya? Sementara kamu di sini masalah hati itu penting. Kamu pengen dia tuh terbuka dengan perasaannya. Sebenarnya gimana sih kamu ke aku? Itu yang terus kamu pertanyaan. Terus kamu mereview, membanding-bandingkan. Ya, pentingan mana sih kerjaannya sama aku? Pentingan mana sih istrinya sama aku? Pentingan mana sih pacar barunya sama aku? Seakan-akan kayak saingan. Padahal dia di sini ya mencintai kamu adalah sama besar dengan apa yang dia jalani, entah itu kerjaan atau pasangan resminya atau selingkuhannya, apapun itu. Yang pasti 2 pilihan. Ya. Action speaks loudly. Dia mengekspresikan sesuatunya dengan aksi. Banyak bicara juga. Karena di sini ada 7 of emotion, kasih harapan-harapan ini ya. Di sini dia itu orangnya pendiam, tapi sekali bicara mungkin nggak ngenakin. Dan kalau misalnya dia memang niat, dia akan jalani. Sekalinya dia niat, itu memang dia suka. Dan orang ini nggak bisa dipaksa, nggak bisa kamu pengaruhi juga. Act as if your partners, ya kamu tuh kayak, ya aku ada untuk kamu. Karena kita nih berpartner, kita nih berpasangan. Kamu tuh malah lebih kayak ngejagain dia gitu loh. Kamu yang lebih khawatir akan dia. Sementara dianya di sini masih ngerem-ngerem. Kalau harus aku berkorban ya berkorban, enggak ya enggak. Kalau kamu tuh kayaknya semuanya, makanya kenapa kamu di sini banyak capek. Ada 6 of Cups, itu berakhir dengan emosi. Sementara di sini dia emosi yang tidak keluar. Nggak dilihatin sama kamu karena kamu sudah giving, sudah memberikan terlalu banyak. Gimana sih pattern relationship-nya aja? Kita lihat ya orang yang kamu pikirkan di sini. Dia tipe-tipe orang yang nggak bisa atau gampang melupakan sesuatu. Melupakan masa lalu pun juga susah.
Jadi kalau misalnya dia pernah menyakiti siapapun, pasangan hidup atau kamu, itu pasti akan jadi pikiran. Yang kedua di sini ada Three of Action. Kalau dibilang apakah dia di sini happy dengan hubungan orang ketiga? Awalnya iya, lama-lama enggak, lama-lama capek. Dia tuh kayak ngelihat, ya udah aku sudah punya ini dan ini, misalnya kerjaan dan kamu, mungkin saingan kamu kerjaan atau saingan kamu orang lain gitu. Yang penting aku udah kepegang dua-duanya. Buat aku ya itu semangat aku. Kalau kamu di sini seperti menunggu, kamu pengen kan adanya keterbukaan dari dia dan apa pendapatnya tentang kamu. Di sini kamu terlalu masuk ke dalam pikiranmu sendiri. Apa yang kamu inginkan itu harus ada. Tuh, kamu kecanduan sama dia. Mungkin kamu bisa ngomong enggak sekarang. Mungkin kamu bisa komen, enggak, saya nggak kecanduan sama dia, dia tak blokir. Gini loh, secara emosional ya, kalau orang blokir, itu pasti akan inget terus. Kecuali kamu ngeblokir orang yang jauh banget. Masalah hati itu beda sama masalah uang. Kita sama-sama sakit ditipu. Tapi kalau uang kita bisa cari, kita happy, gampang ya. Tapi kalau cinta bisa mematikan loh. Dari perasaan kamu, dari aura kamu jadi gelap. Jadi berhati-hati sama cinta, nggak semudah itu. Dan tidak semudah itu juga kamu ngomong, oh aku sudah move on Kak Mela. Tetapi kamu terus ingat kejelekannya. Ya sama aja itu nggak move on. Move on adalah dengan tidak membicarakannya, tidak menanyakannya, tidak konsultasi tentang dirinya. Itu namanya move on. Kalau kamu masih care, kamu masih kepikiran, masih ada tarikan, oh dia kenapa ya? Oh kok aku kayak inget dia, itu berarti kamu masih inget, ada yang nggak lepas, tapi kamu kayak denial. Sudahlah, kalau masih inget bilang inget. Berarti healing kalian tidak selesai. Dan tidak sukses. Kalian harus starting dari nol lagi. Semangat berjuang. Udah ya, dari sini kita udah lihat nih. Kamu udah pola pikir aja berbeda. Kalau ada masalah bagaimana ini? Kita cek ya. Apakah kalau ada masalah, dia akan meminta maaf duluan padamu? Dari sisi dia, dari sisi kamu. Siapakah yang kira-kira meminta maaf duluan ketika ada salah? Ace of Abundance. Aduh, keras dia. Wow, teman-teman, rata-rata orang yang di sebelah kanan, kamu adalah orang yang lebih berpotensi untuk meminta maaf duluan. Karena kamu melihat di sini ada cinta, ada sayang, ada suka. Ace of Abundance sama dia bilang gini, aku minta maaf dikala perlu, dikala memang benar-benar perlu. Untungnya apa buat aku minta maaf sama kamu? Ace of Abundance itu sama aja kayak Ace of Pentacles, artinya tidak. Seperti kayak, enggak dulu deh minta maafnya. Ya, rata-rata kamu yang selalu mengalah untuk meminta maaf sama dia. Kalau misalnya gini, kalau kamu tidak minta maaf, kalian sama-sama marah. Tapi kamu lah yang paling mikirin. Kamu yang habis marah sepersekian detik perasaannya nggak enak. Sementara dia nggak peduli. Sementara dia di sini, lah, salah gue di mana? Dia tidak peka loh dengan hal-hal begini. Kalau dia tidak merasa, dia tidak akan minta maaf. Tapi kalau dia merasa, dia akan minta maaf. Itu prinsipnya. Jadi jangan kamu harapkan misalnya dia minta maaf duluan nggak, dia akan buka blokirku nggak. Ini jawabannya. Kita akan spill aja deh dari inisial-inisialnya dulu ya. P, J, T, B, O, Z, K, N, dan R. Orang-orang dengan inisial-inisial ini paling anti untuk meminta maaf duluan kalau dia tidak salah sama sekali.
Dan orang yang di kanan adalah orang yang selalu punya perasaan tidak enak. Ini aku bilang bukan dari nama panggilan ya, tapi dari nama panjangnya dia. Misalnya namanya Primadona, panggilannya Meme, nggak gitu, jadi kesini. Ya, ini adalah orang-orang dengan korban dari orang sebelah kiri. Kalau dari aku, ini adalah dia, dan tidak ada vice versa sebetulnya. Tapi kalau misalnya mungkin kamu bacanya mau vice versa, it's up to you. Tapi aku tidak menyarankan membaca vice versa ya, karena energi yang aku bacakan adalah energi dari orang yang di kiri siapa, dia, yang kanan kamu. Itu energinya dari tangan aku loh. Jangan dicocok logi, dibolak-balik. Kalau terbalik berarti memang bacaannya bukan buat kamu. Kemudian kalau ada masalah nih, bagaimana penyelesaiannya sih? Apa yang dia mau? Orang yang di sebelah kiri. Kita lihat ya. Two of Abundance. Abundance itu artinya kelimpahan. Yang dia mau adalah dengan kamu tidak mengganggu keseimbangan hidupnya, dengan kamu mendukung dia, bantu dia, dan bantu dia untuk merubah mimpinya atau untuk mewujudkan mimpinya. Tuh, dia lebih realistis, nggak pakai perasaan. Bagaimana kamu? Kalau ada masalah, apa yang kamu mau dari dia? Welas asihnya dong. Sadari kalau kamu tuh salah. Jangan pura-pura nggak tahu atau memang kamu nggak tahu. Gitu. Kamu merasa dia ini keras. Kasih kek. Kamu itu kepekaan sedikit untuk kalau kamu yang salah, kamu yang minta maaf, kamu yang memulai. Dua kartu abundance muncul, maka dia tidak akan memulai untuk inisial di sebelah kiri. Dia tidak akan menyek-menyek sama kamu kecuali kalau dia benar-benar mau. Buat dia minta maaf itu sesuatu yang gengsi, teman-teman. Jadi kalau seandainya salah dari dia pun, kalau dia masih punya pembenaran, maka dia akan susah untuk minta maaf sama kamu. Tapi kalau seandainya kamu salah nggak salah, kamu pasti minta maaf. Kamu tuh punya hati yang lembut, sementara dia rencana yang baik dan bisa bilang realistis ya. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, biasanya welas asihnya itu kurang. Jadi aku bisa lihat kamu yang lebih banyak menangis daripada orang ini. Kamu yang lebih banyak mikirin daripada dia. Kamu yang lebih banyak bertanggung jawab daripada dia. Kamu yang lebih banyak mikirin dia. Makannya aja kamu pikirin, bajunya apa aja kamu yang mungkin kasih padu padankan, I don't know. Hal kecil mungkin kamu lebih peka daripada orang ini. Kita akan lihat lagi di sini ya. Ketulusan hatinya seperti apa? Bagaimana ketulusan kamu terhadap dia? Dia itu ke kamu penuh dengan perhitungan ya, banyak pikiran, penuh dengan perhitungan. Situasinya itu dia berpikir begini, kalau seandainya aku sama dia bebanku makin banyak apa enggak? Selesai enggak ini masalahku? Seakan kayak kontrak sama kamu. Kalau misalnya nggak enak, aku bisa pergi. Karena dia nggak mau ngebuat dirinya tuh susah, nggak siap dirinya susah. Situasinya berat sama kamu kalau dia bilang. Tuh.
the challenging times behind you, you can now move on. It's important to fully let go. Jadi kalau seandainya memang sudah berkali-kali berkonflik dan memang tidak, menurut dia itu nggak make sense lagi, maka dia bisa putusin kamu begitu saja. Seakan-akan nggak punya perasaan ya. Ini kamu bertemu dengan orang yang logik. Sedangkan kamu spiritual teacher. Tuh, lagi-lagi pakai perasaan. Kamu di sini banyak mikirin dia, menyendiri. Kamu mau fokus memberikan energi, mungkin telepati. Dia ingat aku atau enggak? Dia ini khawatirnya banyak kamu, dianya enggak itu loh. Sekarang kita lihat, menurut dia, apakah cinta dengan kalian patut dipertahankan? Alasannya apa? Iya atau tidak, alasannya apa? Buat kamu, apakah patut dipertahankan? Iya atau tidak, alasannya apa? Menurut kamu, menurut dia hubungan ini manifest your dream dan 5 of emotion. Kamu tahu, dia bilang dia akan lanjutin sama kamu. Tujuannya untuk apa? Membuat dia tidak sedih. Dalam arti, untuk mencapai mimpi-mimpinya dia butuh bantuan kamu dan langkah kamu. Sementara bagaimana kamu menanggapinya? Kamu di sini juga pengen bersatu, tetapi di sini kamu tuh lebih kayak banyak banyak jadi nggak nyamannya gitu loh. Karena orang ini bergantung sama kamu, sementara kamu sebetulnya pengennya tuh kayak dia support kamu deh. Manifest your dream, teman-teman. Di sini the Fool. Dia mau sama kamu itu lebih tepatnya kayak supaya kamu melengkapi perjalanan hidupnya gitu loh. Ya, semoga ini menjadi yang bagus. Tetapi kamu harus tahu wataknya dia. Dia adalah orang yang logik, jadi dia tidak akan menye-menye sama kamu. Jadi kamu harus kuat dengan orang ini. Apakah dia mengharapkan kalian bisa bersama? Helper of abundance. Dia butuh kamu untuk memberikan bantuan. Selama bantuan kamu kasih, ya dia akan sama kamu. Logik gitu. Bagus sih pikiran gitu. Sementara kamu di sini, kalau misalnya memang enggak, aku pergi deh. Kalau misalnya memang misalnya memang begitu-gitu aja, di sini kamu ada yang hilang feeling. Mendingan aku cari yang baru deh. Gitu. So, apa kata semesta? Sebenarnya kalian itu cocok ya. Kayak adik kakak, mirroring, dan lain-lain. Mungkin ini masalah waktu aja kalau semesta bilang. Supaya kamu tuh bisa ketemu, energinya juga bisa berubah. Mungkin kalau dianya logik, dia bisa menyerap energi dari kamu yang mengedepankan emosi 50%, kamu juga bisa logik. Jadi bisa seimbang kalian. Jadi kayak pernikahan bisnis, atau lebih tepatnya kayak pacaran bisnis, begitu. Kalian akan kuat ketika bersama, kalian akan lemah ketika berpisah. Sampai sini mengerti ya? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Jangan banyak mikir, harus happy, harus semangat, cari yang paling terbaik. See you when I see you, I love you, bye-bye.